Halo Bapak, boleh Halo, perkenalkan diri Bapak? oke baik. Heeh. Saya nama saya Irsutami, biasa dipanggil Pak Tami, dan saya adalah seorang pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Batam dan mengajar sejak tahun 2000. Jadi saya di Batam itu sejak tahun 2000. Berarti sudah 14 tahun. Dan Ih, 20 24 ya tahun, ya. 24 tahun begitulah. Oke. Jadi mengetahui Batam dari masih banyak gunung-gunung. Sampai Ya, sekarang udah, jalannya masih berdebu, ya, ya sampai sekarang mm-mm. sudah lumayan bagus. Sudah berkembang lah ya. Ya, banyak Mm-mm. teman juga, Iya, ya kan. mm-mm. Jadi senang lah tinggal di Batam. Oke. Oke, sebelum mulai kita boleh saksikan video ini terlebih dahulu. Oke, halo, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsutami, salah seorang pengajar dari sebuah perguruan tinggi negeri yang ada di Batam. Ada salah satu pengalaman saya yang orang katanya bilang itu sebuah miracle atau hidup yang kedua atau second chance yang diberikan kepada saya terkait dengan masalah penyakit yang pernah saya derita, yaitu penyakit kanker, ya. Dimana penyakit kanker itu dimana tim medis sudah memutuskan bahwa saya tinggal menghitung hari saja gitu. Tapi ya pengalaman itu ya cukup ini ya, cukup membuat saya drop. Namun tidak ada sesuatu yang bisa saya usahakan. Kesembuhan tidak akan datang kalau bukan dari kita sendiri. Jadi untuk itu, dengan kondisi saat itu, saya berusaha untuk meyakinkan diri saya bahwa saya harus sembuh gitu. Ya, dari pengalaman itu, ya saya banyak belajar bahwa untuk menjadi yang terbaik atau keluar dari satu masalah, ya saya harus banyak berbuat sesuai dengan agama yang saya anut. Yang waktu itu saya banyak melakukan sedekah, ya, dan banyak membantu teman-teman saya, orang-orang terdekat saya, bahkan orang lain juga saya bantu. Dan juga menurut agama saya banyak beristighfar dan membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Jadi hal-hal itu, pengalaman itu yang membelalakkan mata saya dan membuka hati saya bahwa ya segala sesuatu itu harus ada upaya untuk kita keluar dari masalah itu. Ya, jadi jangan hanya tinggal diam saja. Oke, boleh ceritakan latar belakang Bapak dari awal, kenapa Bapak memilih untuk ke Batam? Oh, gimana ya? Dulu waktu eh, masih Jakarta ya, Mm-mm. Jakarta saya melamar pekerjaan di mana-mana gitu kan. Hmm. Dan memang setiap saya melamar pekerjaan dan dites, Mm-mm. pasti saya selalu berkenalan dengan teman-teman yang dites. Mm-mm. Karena dia kan juga mencari pekerjaan, Iya. saya juga mencari Mm-mm. pekerjaan. Jadi dengan demikian ya informasi yang paling bagus ya kalau saya tanya mereka mereka ada lowongan kerja nggak? Kalau Mm-mm. saya ada, saya share. Begitupun Mm-mm. dengan mereka gitu. Mm-mm. Sehingga dari perkenalan itulah saya mendapat Oh, informasi mau nggak kerja di Batam. Batam, ya kan? Saya sebagai apa? Sebagai dosen. Mm-mm. Memang cita-cita saya memang mau Oh, jadi pengajar dosen. gitu kan. Mm-mm. Jadi ya saya eh, melamar pekerjaan jadi dosen. Mm-mm. Oh. Dari Jakarta saya menuju ke Bandung sendiri, Hmm? ngetes di sana, setelah diterima baru lanjut ke Batam. Batam. Nah, gitulah Mm-mm. jalan ceritanya kenapa saya ada di Batam. Oh, baik, baik. Eh, untuk saat ini moto hidup apa yang Bapak pegang di diri Bapak sendiri? Kalau berbicara moto, ya, Mm-mm. masa ada ini ya. Saya dari dulu ditekankan sama orang tua itu harus jujur ya, Iya, benar-benar. jujur, honesty gitu. Itu harus dipertahankan dalam kondisi apapun. Mm-mm.
Jadi ya ya ternyata kejujuran itu sedikit menghambat saya untuk melakukan hal-hal yang lain gitu. Saya juga kurang tahu gitu kan. Kenapa? Ya misalnya kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita harus jujur gitu kan. Iya. Kadang-kadang tidak mendukung bahwa kita harus jujur Iya, gitu. benar-benar. Jadi itu agak susah saya ini. Tapi saya tetap pegang itu gitu kan. Jujur. Pegang harus jujur. Ya kan dalam kondisi apapun harus jujur. Iya. Nah, kadang-kadang orang jujur kan kadang ya tidak ada tempatnya ya untuk kondisi tertentu ya gitu. Jadi ya bagaimanapun saya harus jalani. Yang kedua itu adalah saya harus berguna bagi orang lain, benar. harus membantu orang lain. Itu harus saya aplikasikan itu sampai sekarang ya kadang saya merelakan waktu saya untuk membantu orang lain dalam segi apapun gitu. Iya. Baik untuk pendidikan maupun ekonomi gitu. Karena saya pikir ya kita makhluk sosial ya. Iya. Pasti Membantu itu kan bukan dari sisi materi saja, tapi membantu untuk mendengarkan dia bercerita juga itu membantu juga ya kan gitu. Jadi ya itulah yang saya pegang hingga saat ini yang membuat saya senang kalau saya bisa mempertahankan itu. Oke. Masa sulit apa dan titik terendah apa yang pernah Bapak alami selama hidup Bapak sampai saat ini? Ya kalau masa sulit kan ya seperti yang saya ceritakan bahwa setiap Iya. orang pasti ada masa sulitnya. Pasti punya. Dan orang yang orang berduit dan tidak berduit juga Iya, pasti ada masa pasti sulitnya ada. gitu kan. Ya kalau saya sendiri masa sulitnya waktu masa-masa transisi itulah. Transisi dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, karena semuanya harus saya jalani sendiri Iya. gitu. Ya kan? Support dari orang tua sih ada, tapi kan dari support dari sisi finansial kan Iya. terbatas ya kan. Karena saya kan banyak bersaudara ya, ada 12 orang bersaudara. Jadi ya pendapatan orang tua kan harus terbagi Iya, ya kan. benar. Jadi ya itu masa-masa sulit di situ. Karena saya harus jalani sendiri gitu. Iya. Mau mencapai cita-cita ya saya harus memutar otak sendiri. Sementara berjuang support sendiri. dari lingkungan ada cuma sebatas kata-kata misalnya harus begini, harus iya, begitu. Tapi kan kita kan butuh juga ya, namanya orang baru berkembang itu kan ingin begini, ingin Iya. begitu ya kan. Ingin kursus dari zaman dulu kan namanya Iya, kursus ya, iya. kursus bahasa Inggris, Iya, kursus Inggris, tapi itu saya tidak dapatkan gitu kan. Jadi pengen baju baru, pengen ya macam-macam lah, pengen kendaraan. Jadi ya tapi saya tetap harus jalani ya dengan kondisi yang minimal dan itu tidak jadi masalah bagi saya. Oke. Dan untuk titik terendah Bapak yang menurut Bapak Ya aduh, waktu itu waktu saya mau seperti moto saya tadi kan, ingin membantu orang terutama keluarga, namun kondisi saya yang tidak memungkinkan, iya. itu yang membuat otak saya sedikit berpikir keras gitu. Gimana ya? Sementara keinginan ada untuk membantu orang, tapi saya tidak mampu untuk membantunya. Itu saya rasa menjadi titik terendah bagi saya karena gimana ya? Yang membuat saya harus memutar otak. Kadang-kadang ya karena tidak bisanya saya tinggal diam aja gitu kan. Diam aja saya harus melakukan apa gitu. Tidak mungkin saya melakukan hal-hal yang melanggar ini kan, melanggar aturan kan. Ya. Jadi ya kadang-kadang itu yang membuat titik terendah gitu kan. Dan ya alhamdulillah karena saya sudah kerja ya akhirnya saya bisa sedikit-sedikit bisa membantu keluarga dan juga orang-orang yang ada di sekitar saya. Oke. Terus hal apa yang membuat Bapak selalu bermotivasi sampai saat ini? Hal yang memotivasi hidup Bapak sekarang? Yang memotivasi ya? Ya lebih kepada keluarga sebenarnya. Keluarga. Ya keluarga kan setiap mau ini saya bayangkan keluarga gitu, siapa yang mau membantu dia. Terus ponakan-ponakan yang tadi saya katakan saya banyak bersaudara ya kan, banyak bersaudara, banyak ponakan ini nanti masa depannya bagaimana ya. Itu yang memotivasi saya supaya bagaimana ya, supaya saya bisa maju dan bisa membantu mereka untuk menjadi sukses, orang sukses. Bukan cuma keluarga sih kalau saya, kan ada
satu dua anak angkat saya itu yang memang saya pikirkan juga untuk bisa menjadi orang yang sukses. Ya mereka dari golongan orang yang tidak punya gitu kan, yang ya saya berusaha untuk membantunya lah gitu. Ada yang dari ya tadi saya katakan ada dari orang Aceh ya kan, ada dulu tuh ada orang Bengkulu ya, ada orang ini juga orang Medan juga kalau tidak salah ada gitu kan. Jauh Jadi ya. ya saya berusaha lah untuk ini semampu saya membantu. Iya, benar-benar. Ya, kita membantu orang kan jangan sampai kita kelaparan ya Iya, kan. benar-benar. Jadi kan goblok namanya Iya. itu. Jadi ya bantu semampunya Semampu, saja. iya, benar. Iya, membantu kan juga kan saya bilang tadi bukan hanya dari sisi finansial, tapi juga ya membantu dari ya mendengarkan dia Iya. untuk bercerita, ya Benar. kan, mencari jalan keluarnya seperti apa, ya seperti itu. Oh, sebelumnya Bapak pernah sakit ya? Ya pernah sakit. Sakit apa? Sakit kalau menurut dokter sih ke cancer gitu. Sebelumnya sih bukan cancer, saya pikir ini hanya ambeien kan, ambeien. Jadi saya bolak-balik ke rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, semuanya bilang ambeien. Iya kan? Iya. Jadi capek lah saya selalu di apa sih namanya diperiksa. Ini ambeien kok tidak sembuh-sembuh, Iya, ya kan? Tidak sembuh-sembuh. Jadi sehingga itu ada salah satu rumah sakit yang ada di Batam yang mengatakan Pak, sepertinya ini bukan ambeien. Oh gitu ya. Jadi saya kaget. Jadi apa? Kayaknya sepertinya di dalam itu ada sesuatu yang kecil yang kayak inilah daging gitu. Nah, dari situlah saya berpikir, aduh, ini karena sudah lama kan? Iya. Sudah lama ya berarti bisa jadi itu sesuatu kalau sudah lama kan bisa berakibat buruk gitu. Iya, benar. Jadi akhirnya saya cari informasi, kebetulan saya ketemu dengan marketing salah satu rumah sakit yang ada di Johor ya kan. Dia rekomendasikan saya untuk ke sana ya kan. Akhirnya di sana diperiksa ya, di biopsi ya kan dan sebagainya. Akhirnya di situ ketahuan karena dia mengambil sampel biopsinya itu dari akarnya. Nah, situlah ketahuan bahwa saya kena cancer. Pada saat dengar itu, ya namanya manusia pasti Iya, ada pasti. kagetnya juga Iya. kan, cancer. Tapi waktu itu saya kan menunggu ya, berapa jam, 3 jam saya menunggu di ruang tunggu itu ya. Ada deg-degannya, ada ini, tapi iya, saya pasti. tetap ini aja, sesuai agama saya istighfar terus. Jadi setelah mendengarkan di ponakan saya datang, Om ini gitu tadi cancer itu stadium lanjut. Jawaban saya bilang, oh iya. Terus tindakan selanjutnya gimana? Ya udah gitu. Jadi cara Bapak hadapi ya, wah ini sudah sakit yang cukup parah Ya, ya. cukup parah. Karena kan saya pikir kan sudah lama, kecuali kalau baru jatuh kecelakaan, baru ini mungkin ya kan. Ini sudah lama, sudah 1-2 tahun kalau tidak salah baru saya ketahui, coba dari dulu awal-awal bahwa ini ternyata adalah ini apa sih namanya, ternyata adalah ada daging tumbuh gitu kan yang sudah menjadi cancer gitu. Nah, kalau dulu ketahuan mungkin ini ya karena saya sudah tahu begitu udah lama ya, berarti ini pasti ujungnya seperti ini. Ya udah, jadi saya terima gitu. Jadi Bapak ada lakukan kayak perobatan di mana? Ya, berobat. Kalau berobat itu saya tidak pernah mematok bahwa saya sembuh di sini, tidak pernah. Tidak pernah saya, karena kesembuhan kan bukan dari manusia kan? Iya, benar. Ya, dari yang di atas ya. Kesembuhan dari atas. Jadi itu prinsip saya juga. Ya kan, saya berobat di sini oke, berobat di sini oke, berobat di sini oke, ya kan? Dan saya tidak mau mematok bahwa saya sembuh sama si bapak ini, si dokter ini. Tidak ada seperti itu. Jadi saya berobat sesuai dengan ya apa yang disarankan orang ya kan, termasuk juga yang herbal saya coba juga ya. Saya coba juga, jadi ya dengan prinsip yang tadi itu bahwa kesembuhan itu
datangnya dari atas, ya kan. Yang pasti kita ada usaha, Iya, benar. dan saya sendiri tidak mau mematok bahwa saya harus saya pasti sembuh di sini, saya pasti sembuh di sini. Enggak, saya enggak punya pikiran itu. Ya saya jalani saja. Iya, jalan. Saya jalani saja. Ya, ya alhamdulillah dengan jalan seperti itu ada jalannya gitu. Benar. Saya berobat di satu tempat. Akhirnya untuk kansernya semua sembuh. Waktu itu di salah satu rumah sakit di Johor, ya kan, dalam kondisi seperti itu saya gini. Kadang-kadang kan ada orang sakit ditemani sama keluarganya, Iya, benar-benar. ya kan. Kalau saya tuh selalu mau tangani sendiri karena udah terbiasa dari Iya, kecil kan sendiri, menangani sendiri kan. Bukan berarti tidak mempercayainya, tapi saya pengen tahu gitu, Iya. ya kan. Sebagai orang yang sakit ya saya juga pengen tahu gitu. Ya saya tanya treatmentnya apa saja gitu kan. Katanya ini harus di kemo, Iya. terus harus apa sih namanya, radiologi apa saya lupa yang dimasukkan ke dalam ruang radiasi itu, ya kan. Jadi kansernya itu diblok, ya kan, supaya tidak menyebar, Iya. ya kan, tidak menyebar. Terus dimasukkan lagi ke dalam mesin, ada mesin itu. Ya saya ikuti aja, treatment seperti itu. Oke lah, saya jalani kan, karena yang lebih tahu kan dokter itu, ya kan. Dokter. Kita enggak tahu secara medis Iya, gitu. Sepulang dari situ ya ada operasinya juga sih sebenarnya. Operasi pengambilan dicabut kanker. dulu semua kan, dicabut dulu itu yang kecil itu. Cuma waktu itu saya tidak dikasih lihat sebesar apa gitu. Saya pun tidak minta gitu kan. Enggak minta, jadi ya udahlah, enggak apa-apa, yang penting saya sembuh aja kan. Sembuh. Nah, setelah itu baru diisolasi tadi di ruang radiasi itu 10 kali saya diisolasi. Terus masuk ke dalam ruang itu, saya kurang tahu apa namanya. Setelah itu 1 kali aja di situ. Setelah itu saya dikasih obat. Obatnya itu ya banyak sekali. Banyak sekali. 1 kali minum 15 butir. Jadi berapa lama dari waktu awal Bapak tahu kalau itu kanker sampai akhirnya sembuh itu jangka waktunya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Saya tahunya kanker itu di tahun 2018. Ya kan, awal-awal tahun 2018. Yang tahun 2016 17 itu baru apa tuh ambeien gitu kan. Ternyata bukan gitu kan. Akhirnya ya itu tadi saya ke Johor itu, ya kan. Nah, disitulah masanya saya berobat kan, cuma sebentar aja di sana itu kan. Sebentar, ada 20 hari lah saya di sana. Saya tinggal di sana juga kan 20 hari. Jadi ya setelah itu pulang ya kondisinya sih agak baik gitu setelah pulang dari sana. Berarti di 2019 semuanya udah selesai. Akhir 2019 pertengahan 2019 itu sudah mulai agak baik. Sudah mulai membaik. Cuma kondisinya drop itu pada saat saya makan yang makanan yang saya tidak tahu bahwa ini, di dokter sana kan tidak kasih tahu bahwa makanannya ini tidak boleh. Ini saya makan aja kan, suka saya pedas-pedas, ternyata itu tidak boleh kan. Yang bergetah-getah tidak boleh, kambuh lagi. Akhirnya masuk lagi ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit yang ada di Batam, ya kan. Disitulah saya diponis bahwa ini tinggal menghitung hari, kan. Kayak judul lagunya Krisdayanti kan, menghitung hari. Jadi saya pun sudah tahu itu kan. Jadi pada saat saya diberitahu seperti itu ya, sebenarnya sih bukan saya tahu dari dokternya, karena memang dia jaga kondisi kita kan. Saya tahu dari ponakan saya. Saya bilang ya enggak apa-apa. Akhirnya saya dibawa ke kampung. Pulang kampung. Ya. Ya, Bawa pulang kampung berapa lama waktu itu? Maksudnya? Waktu itu pulang kampung, jadi dibawanya berapa lama jangkanya sampai ya, akhirnya Bapak 1 hari. Balik ke Batam? 1 hari. Nah, 1 hari kan tiba di kampung. Terus ke Batamnya? Nah, itu Februari dulu, Pak? ya, ini dulu ya. Jadi
sekitar pengobatannya di kampung 2 bulan ya. 3 bulan ya. 3 bulan. Februari 2019 saya di Batam lagi. Oh, akhirnya pulang lagi ke Batam. Jadi itu sulitnya di situ karena di kampung kan keterbatasan alat medis ya untuk dokter. Jadi saya pilih ya yang tradisional. Oh iya. Kebetulan ada yang pernah mengalami hal yang sama dengan saya, ya berobat sama orang tersebut juga, persis sama, ya persis sama penyakitnya dan sebagainya. Jadi ya kalau saya ceritakan pasti agak-agak serem juga kan ininya, model penyakitnya katanya gitu. Nah, kalau orang medis mengatakan penyakit ini, kalau orang di kampung ternyata ada istilahnya juga, tapi ternyata sama gitu kan. Cuman beda bahasa. Beda bahasanya saja. Dia bilang, oh ini penyakit ini nih, padahal cancer sebenarnya. Bahasa halusnya. Iya, bahasa halus, bahasa medisnya cancer. Masa di sana ini akhirnya di treatment lah menurut orang si sana. pengobatan tradisional Iya, itu, pengobatan tradisional itu. Itu pun diobatinya bukan minum-minum obat, cuma enggak. dibalurin saja di tubuh. Di tubuh direndam, balurin tubuh direndam, Sesuai balurin tubuh kepercayaan direndam. dia. Bukan kepercayaan dia, sesuai dengan yang dia ini sesuai dengan Cara menurut pengobatan. dia cara Iya, pengobatannya gitu. Dan itu waktu itu saya cuma 1 kali berobat sama orang itu. Langsung. Bukan langsung sembuh, karena kan prinsip tadi begini, kalau kita sakit itu kan tidak mungkin kita apa namanya ya, untuk sembuh itu kan harus dari diri kita dulu gitu kan. Diri itu selalu saya pikirkan itu kan, wah ini kalau saya tidak mendorong diri saya sendiri untuk sembuh ya kan, kapan bisanya saya sembuh ya. Yang tahu saya sakit kepala dan sakit ini dan sebagainya diri sendiri. Jadi saya harus mendorong. Salah satu contoh, misalnya mau buang air kecil yang selalu dipapa dan sebagainya, saya itu pelan-pelan itu jalan sendiri, merangkak ya kan, nggak ada yang tahu itu kan. Iya benar. Ya kan, saya mau ke toilet misalnya kan, atau saya mau buang air besar itu kan, saya nggak kasih tahu itu kan. Saya coba gitu. Awalnya sih dituntun gitu kan. Saya coba ya gitu. Ya saya coba gitu, jalan meskipun merangkak gitu. Ini ya akhirnya berhasil juga gitu ya kan, berhasil ya. Tentu saya hati-hati ya, hati-hati sekali karena kita nggak boleh ceroboh juga gitu. Jadi intinya bahwa ya saya harus menyemangatkan diri saya gitu untuk sembuh gitu. Jangankan ya selain itu orang kan bisa meninggal dalam keadaan sehat. Iya kan? Jadi bayangan saya itu misalnya ini yang jatuh pesawat gitu kan. Orang sehat semua itu kan bisa langsung mati. Apa kita yang sehat ya, yang sembuh kan dikasih kesempatan nih kan? Kasih kesempatan untuk bertobat misalnya, untuk berbuat baik, melanjutkan hidup. Jadi pikiran saya positif. Oh, dengan begini saya inilah bertobatlah ya kan istilahnya kan. Saya harus bersyukur dengan kondisi saya. Saya justru tidak menghakimi diri saya. Oh, kenapa sih saya sakit? Kenapa sih saya ini? Ya kalau yang di atas bilang, untung saya kasih sakit. Kalau saya kasih mati bagaimana? Benar. Jadi itulah dalam pikiran saya itu. Bagaimana ya orang-orang yang pesawatnya jatuh, kapalnya tenggelam, tiba-tiba ditikam atau apa, itu orang hidup sehat dan sebagainya bisa mati mendadak gitu kan? Ya itu yang selalu ada dalam bayangan saya sehingga saya berpikir, wah, saya harus syukuri nih apa yang terjadi pada saya. Cara mensyukurinya itu ya saya harus memotivasi diri saya untuk maju, untuk tetap sehat gitu, untuk tetap melakukan semampu saya gitu kan. Dan ya itu tadi prinsip saya harus berguna bagi orang lain ya kan. Dalam keadaan sakit pun saya masih suka memberikan nasihat kepada orang yang positif lah gitu kan. Meskipun mulut saya yang berbicara, tangan saya tidak badan saya tidak berdiam gitu. Ya saya memberikan tergantung yang jaga saya. Ya kalau jaga saya ada seorang guru yang jaga saya berdiskusi tentang pelajaran apa yang diajarkan. Yang jaga saya siapa gitu kan. Nah, saya tahu dia suka memasak ya saya itulah.
biar saya tetap berjalan ininya, Iya, pikirannya tetap benar-benar. berjalan gitu kan. Intinya ya jangan sampai saya loyo-loyo Iya, meloyokan diri gitu kan, tidak ada semangat hidup lagi dan sebagainya. benar. Ya saya harus sehat. Ada teman-teman juga harus sehat. Iya, Ya saya harus sembuh, saya harus sehat ya gitu. iya. Untungnya baik dukungan dari Ya teman. dukungan begitu itu penting Iya, sekali kan. benar. Jadi ini menceritakan hal-hal yang membuat kita bisa Semangat. semangat gitu. Oh, oke, Betul. baik. Jadi pesan apa buat para penonton yang sedang menyaksikan, pesan dari Bapak buat mereka? Ya pesan saya sih ini ya, em, jangan apa ya, kehilangan semangat gitu, semangat Benar. hidup jangan gitu. Ya tetap begini, kesembuhan itu dari atas ya kan, dari Tuhan ya kan, kalau agama saya Islam Iya. dari Allah. Jadi tapi Anda harus bisa apa ya, menanamkan diri, memotivasi diri Anda bahwa saya harus sembuh, saya pasti sembuh gitu. Jadi jangan melihat diri Anda sebagai seorang pesakitan yang hanya minta sana minta sini, Iya. butuh ini. Kalau bisa kerjakan yang semampu Anda kerjakan. Dan kalau bisa juga ya, kalau dari agama saya banyak beristighfar dulu ya. Istighfar sampai kering saya punya ini ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Iya, Kalau saya benar. suruh beristighfar, saya beristighfar terus, saya tetap menjalankan ibadah ya kan, sholat 5 waktu meskipun cuma mata saya begini. Ya betul, itu Karena saya badan kerjakan. sudah tidak bisa Nggak bergerak. bisa, ini mau diangkat pun susah ya kan. Jadi selain itu bersedekah ya kan. Benar. Saya bersedekah, ya bersedekahnya itu ya kadang bersedekah pakai uang, kadang juga bersedekah dengan ilmu, Iya. kadang bersedekah dengan tertawa. Sebetulnya saya juga suka melucu-lucu gitu kan. Jadi kadang saya membuat jok-jok dalam keadaan sakit loh itu kan. Dalam keadaan sakit saya tetap melakukan hal-hal yang Iya. positif Yang gitu. membuat orang juga bahagia. Iya. Karena ada sebuah, saya pernah nonton film ya. Mungkin film ini sudah lama sebenarnya. Judulnya Shawshank Redemption ya kan. Film itu ada kalimat situ yang menyatakan bahwa apa ya, kan film itu menceritakan orang yang di penjara ya kan. Terus ada temannya yang mengatakan bahwa ngapain kamu susah-susah bekerja di penjara, wong kita Iya. bisa makan tidur. Orang itu ternyata tidak seperti itu. Dia pengennya, dia bilang saya tidak mau mati sia-sia gitu. Saya tidak mau mati sia-sia di penjara. Saya ingin berguna. Kalaupun saya mati dalam keadaan berguna bagi orang lain. Iya. Nah, itu salah satu yang menginspirasi juga saya gitu. Supaya saya dalam kondisi apapun ya bisa berguna bagi orang lain. Jadi ya saran saya kepada pemirsa yang sedang ya kan, sedang kondisinya kurang sakit atau bagaimana, yaitu tetap semangat, menyemangati diri Anda, dan ingat bahwa kesembuhannya dari Tuhan ya kan, dari yang menciptakan kita. Dan jangan pernah mematok bahwa saya sembuh di orang dokter ini atau sama orang ini dan sebagainya. Tapi lakukan semua yang positif menurut Anda, yang sesuai dengan agama Anda. Karena kalau kita mematok seperti itu ya seolah-olah kita mendahului sama yang di atas. Ya kan? Jadi ya itulah yang saya terapkan sehingga saya ada semangat hidup. Oh, oke. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Terima sama-sama. kasih sudah mau ditanya-tanya. Ya, wawancara. mungkin masih ada lagi pertanyaan. Oh, ada tambahan pertanyaan ya Oh ya Bapak? boleh. Banyak juga nggak boleh. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi pada saat Bapak sakit, Bapak pernah nggak kayak tidak merasa takut, Bapak sakit, tapi Bapak kayak, udahlah sakit, udah biasa, jadi Bapak tidak takut dengan penyakit itu? Ya sebenarnya manusia itu pasti ada rasa takut Takut, kan. iya, pasti ada. Ya, saya pun mengalami seperti itu. Tapi jangan kita takut benar-benar takut gitu Iya, kan. Ya kan. Ya
Ya mati itu bisa di mana saja Iya sebenarnya kan, benar. dan kapan saja, umur kapan saja dan sebagainya. Rasa itu pasti ada, ya kan? Misalnya kita takut apa, "Oh, saya apa gitu dan Hmm. dan sebagainya. Ya pernah satu saat juga sih saya waktu masih dalam keadaan sakit kan, itu sepertinya sudah mau melayang ini nyawanya kan, Oh. karena ada sesuatu yang jalan dari sini ke bawah dan Mm-mm. sebagainya. Tapi saya sadar gitu kan, Sadar. sadar, tidak takut saya gitu kan, tidak takut karena saya punya prinsip bahwa ya kalau memang waktunya ya kita mau, Iya bilang benar. apa ya kan, jalan ya. Setelah itu balik lagi kembali gitu kan, ya Hmm. lagi kembali. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah ada rasa takut? Pasti ada rasa takut. Tapi jangan sampai rasa takut itu sangat besar gitu kan. Menghantui. Karena semua orang pasti pernah Mm-mm. dan akan mengalami yang namanya takut Iya. gitu kan. Ya kita hadapi aja rasa takut itu. Hmm. Jangan dibesar-besarkan Iya. gitu ya kan. Supaya ketakutannya tidak terlalu Iya benar-benar. takut benar. Iya. Oh jadi selama Bapak sakit yang sama 1 tahun itu ada guru pengganti kah di kampus? Ya, selama Eh, 1 tahun itu Bapak tidak mengajar? saya mengajar tapi enggak ini. Maksudnya apa ya? Kan sistem pembelajarannya itu kan tidak harus tatap muka, Oh ya kan. online. Waktu itu masih belum ada online sih, Oh, tapi ada yang membantu. Saya kan materinya sudah ada semua gitu kan. Kebetulan kita juga kan ininya tim teaching ya. Jadi oh. ya kita bisa saling bantu Iya, dalam saling bantu. dosen gitu. Hmm. Ya, ya inilah. Ya kalau orang sakit logikanya mau bikin apa, Iya, ya kan? makanya, benar. Kita mau paksakan Nggak bisa. nggak bisa gitu. Terus bagaimana? Ya kan? Benar-benar. Ya kita harus apa ya, melakukan hal yang minimal yang bisa kita kerja. Jangan Iya. dipaksakan juga Iya, gitu. benar. Itu Semampunya. semampunya. Karena orang pasti akan sakit. Iya, benar. Ya kan? Iya, semua orang pasti Semua bakalan bisa sakit. jadi Iya. orang akan sakit, bukan pasti sakit. Semua orang pasti akan bisa jadi merasakan Apalagi sakit. bertambahnya umur. Ya, utamanya umur Nah. dan sebagainya. Ya itulah. Jadi prinsip-prinsip yang apa sih nah, yang begitu-begitu ya diaminkan maksud Iya, saya benar. kan. Oh iya, kita tidak bisa menghindari yang namanya sakit. Iya. Ya. Oke, jadi dampak dari penyakit Bapak yang pernah Bapak alami untuk kehidupan Bapak secara fisik, mental itu dampaknya apa? Bapak boleh ceritakan? Ya. Ya, segala sesuatu itu kan pasti ada dampaknya. Benar. Ya, namanya sakit ya pasti ada dampak negatifnya gitu. Kalau secara ini apa ya, fokus saya yang ini ya, agak terganggu, agak berkurang fokusnya. Tapi ya waktu ini saya kan biasa nyetir mobil nih, ya kan, nyetir mobil itu fokus saya itu agak kurang gitu. Tapi saya menyadari bahwa kok begini, ya kan. Tapi saya dapat semangat waktu itu. Kebetulan ada mobil keluarga. Boleh saya coba? Ya kan? Saya coba. Tapi saya harus konsentrasi full. Dan saya pun tidak menjalaninya langsung 1 harian penuh ya kan. 100 meter berhenti. 100 meter berhenti. Jadi saya fokus bahwa ya saya harus lawan itu. Saya tidak boleh seperti ini gitu ya kan. Jadi saya mulai menyetir mobil itu dengan pelan-pelan sekali, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Dan ada yang mendampingi, ingat, ada yang mendampingi. Kita tidak boleh datang sendiri. Ya kan? Jadi ada yang udah bisa, masih bisa fokus gitu, ada yang mendampingi gitu. Terus yang lainnya keseimbangan. Ya mungkin karena bagian yang dioperasi saya itu kan bagian pertengahan ya, dubur ya. Jadi dekat usus gitu. Jadi memang setelah saya tanya dokternya, dia bilang memang kalau bagian-bagian itu yang dioperasi pasti keseimbangannya ini berkurang. Jadi kalau saya jalan itu tutup mata, ya mana-mana tutup mata pasti oleng gitu kan, oleng. Tapi ini saya olengnya rada parah gitu kan.
Jadi kadang-kadang, tapi itu saya latih. Mm-mm. Saya jalan, ya. Berapa lama Bapak latih? Ya saya latih setiap hari, terapi Setiap setiap hari hari. aja. Oh, Jalan pelan-pelan, jalan ini apa? Akhirnya ya yang tadi saya coba setir mobil ya kan mulai kencang 40 km, 60 ya begitulah. Artinya bahwa kesimpulannya bahwa dampak itu pasti ada. iya benar. Tapi jangan sampai dengan dampak itu kita menerima begitu saja, tapi kita harus keluar bagaimana Iya, supaya benar. bisa kembali normal gitu kan. Ya meskipun tidak terlalu normal benar ya, Ya. tapi itu pasti bisa. Terus yang ke selanjutnya daya ingat. Oh. Daya ingat agak menurun. Daya ingat jadi cara saya kan kalau ada orang udah ingat saya menurun, ya udahlah daya ingat saya menurun ya udah begitulah terus ya kan. Iya. Kalau saya tidak seperti itu. Jadi saya mencoba menghafal nama-nama teman saya waktu SD. Oh. Nama guru, nama teman-teman saya waktu SMP. Cara saya begitu mengingatnya. Gini dan itu terlatih ya kan. Seperti itu. Dan juga daya tangkap mulai menurun. Jadi daya tangkap menurun itu jadi pada saat saya ditanya itu nanti 1-2 baru saya sudah bertanya, ini maksudnya apa? Dulu enggak seperti itu. Ini maksudnya apa? Ya sekali lagi saya katakan bahwa ya kita ya memang dampaknya itu pasti ada gitu kan. Iya, benar. Tapi kita tidak boleh menerima begitu saja, harus cari caranya gitu kan. Bisa kita tanya orang, sekarang kan googling udah bisa. Googling. Tanya di sana, tanya sini. Ya saya baca artikel juga, ya kan sebagainya. Ya bahwa ya itu bisa dilatih gitu. Akhirnya saya fokus itu kalau ya saya suruh orang bertanya kira-kira saya bisa tangkap gak maksudnya. Nah, gitu lah gitu kan. Itu yang paling inilah, yang paling mempengaruhi sampai sekarang gitu kan. Tapi ya sekali lagi ya nah ya harus tetap dilatih gitu. Benar. Nggak bisa kita tinggal diam saja. Iya. Atau menerima nasib begitu, oh nasib saya begini. Iya. Enggak. Benar-benar. Jadi dampak positif dari yang bisa diambil dari pengalaman Bapak waktu sakit untuk sekarang ini kira-kira menurut Bapak apa? Ya dampak positifnya pasti ada lah ya kan. Terutama dari sisi ini kan apa sih namanya kesadaran kita sebagai manusia gitu kan. Yang dulunya misalnya saya kan termasuk orangnya ini ya apa spontan ya kalau bicara ya. Spontan kalau bicara, terus ya spontan itu lebih karena orang mengenal saya orang yang suka berkata apa yang sebenarnya gitu kan, realita. mengatakan apa yang sesuai dengan hati saya biasanya gitu. Jadi saya frontal gitu kan. Benar. Semenjak saya sakit itu ya orang-orang yang biasa saya frontal kan datang saya malu juga sebenarnya kan, keringat terus kena. Oh ya ini. Jadi saya pelan-pelan mengurangi lah itu yang sifat-sifat seperti itu kan, karena saya menyadarinya, oh iya ternyata kita ya apa sih namanya ya kita harus berubah lah gitu ya kan, bukan karena berubah karena sakit itu kan, tapi ya harus ada perubahan yang lebih baik. Yang ya saya belajar juga dari orang bagaimana berbicara dengan baik, ya berbahasa dengan baik. Itu masih saya tanya-tanya sama orang yang memang ini bahasanya bagus, saya bertanya gitu. Ya kan. Kadang-kadang ada orang enggak mau menerima masukan ya kan. Benar-benar. Kalau saya justru menerima masukan. Bagaimana supaya saya bisa bicara dengan baik. Oh kamu harus begini, mulai bicara begini. Masih saya jalankan seperti itu sampai sekarang juga. Ya sampai sekarang. Karena orang dari sana ya enggak semuanya ya, tapi memang saya memang karakternya gitu, frontal gitu kan. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan sesuai kata hati ya saya langsung ungkapkan tanpa difilter, biasanya mau difilter. Ya, sejak itu ya saya sudah mulai ini bisa memfilter. Ya, berusaha untuk memfilter dulu. Karena ternyata dari atas ya, kalau dari atas itu kan pasti singgah di sini dulu. Iya, benar-benar. Bukan ini kan. Seperti itu akhirnya ya. Dampak positifnya banyak sih sebenarnya kan. Karena Tuhan memberikan sesuatu itu kan pasti ada plus minusnya gitu kan. Tinggal orang itu mencari positifnya yang mana, negatifnya yang apa gitu kan. Karena pasti ada plus minusnya, pasti ada gitu. Kita harus menyadari itu sebagai orang yang pernah
benar. Gitu. Yang penting tidak menyesal pernah. Ya jangan menyesali Iya, sesuatu benar. kan. Ya manusia kan ada kata menyesal Iya, ya, ada pasti kata ada. pasti ada kata menyesal. Tapi ya kita kembali lagi bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah diatur, sudah Iya, ada yang mengaturnya, benar. ya kan? Sudah ada yang mengaturnya. Jadi ya harus ikhlas menerimanya. Tapi tidak juga kita harus apa sih namanya? eh Ya beginilah hidup saya. Iya, Dan putus enggak juga asa. seperti itu. Harus ada effort, usaha Iya, dari benar. kita gitu kan. Kalau sudah mentok, sudah berusaha, terus mentok, ya udah begitu terimalah gitu, Iya, gitu kan. benar-benar. Jangan terlalu dipaksakan gitu. Nah Benar-benar. itu yang saya kerjakan. Oke. Oh, berarti kan sebelumnya Bapak bilang nih, karena Bapak sebelumnya pernah sakit, Ah, jadinya dampak sekarangnya ini mungkin kayak tadi jalannya kurang ya seimbang, betul. terus kayak daya ingatnya jadi Ya menurun. menurun. Berarti sampai sekarang Bapak kan masih tetap kayak belajar nih, Ya belajar, dilatih, betul ya. dilatih. Gitu. Tapi di dalam kayak untuk saat ini kan profesi Bapak sebagai dosen. Ya ada Ya, jadi di kampus Bapak tetap ada yang namanya pasti mengajar. ya Itu ada pasti. proses kayak menurunnya kah atau jadi berkurang kah? Nggak lebih wise lagi. Oh ya. Iya lebih wise, lebih inilah, lebih apa sih namanya? Ya lebih bijak gitu. Lebih bijak. Oh ya. Lebih bijak. Nggak tahu kenapa kan? Karena Itu mungkin lebih yang bijak. terjadi Ya, sebelumnya ya itu kan. kehidupan nyata. Contohnya misalnya kalau ada mahasiswa yang Pak saya sakit, nggak Mm-mm. bisa masuk, itu pasti dulu-dulu kan bilang, wah mana buktinya kalau Iya, iya. sakit kan begitu kan? Orang tua saya ini Pak sakit ini Pak saya kalau dulu kan saya kalau memang kalau sakit mana buktinya dan Iya, iya. sebagainya. Ya memang sih tetap kita lakukan itu tapi ya dengan bahasa yang lebih bijak lah. Hmm. Oh ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya. Dan ini udah pernah saya lakukan itu sebenarnya. Oh, dulu Ya itu dulu tidak dulu ya pernah. ya enggak pernah kalau ada yang sakit itu kan ya ya sebagai seorang dosen kadang-kadang kan alasan-alasan itu kan kita enggak terima kalau tidak ada Iya, buktinya gitu benar. kan. Kalau enggak ada bukti apalagi saya dosen audit kan jadi kan pasti segala sesuatu by evidence gitu. Iya, benar-benar. Harus ada bukti. Tetap seperti itu tapi lebih bijak bahasanya gitu. Mendoakan kembali. Jangan doakan Ya. kembali kadang-kadang seperti itu. Dan cepat sembuh mudah-mudahan ini ya macam-macam lah lebih kepada itu. Oh, oke, oke. Hmm. Em, Ya Oke, ada lagi yang mau Bapak sampaikan? ya final statement mungkin ya kayak Statement. gitu ya bahwa apa tentu ada pemirsa yang ingin tahu misalnya apa yang saya kerjakan sebelum-sebelumnya ya kan sehingga kok saya dikasih the second chance untuk hidup lagi gitu kan. Ya, yang itu yang tadi yang saya pertanyakan itu kejujuran sebenarnya dari dulu Iya, ya. benar. Itu yang selalu saya pertahankan dari dulu itu. Harus jujur gitu. Eh, me- Meskipun agak susah jujur ya, tapi ya saya harus itu kayak pesan dari orang tua. Iya, Harus jujur, tetap jujur. harus saling membantu. Nah, itu yang dulu-dulu yang saya kerjakan ya kan. Jadi akhirnya kan saya banyak teman. Oh. Banyak kali teman saya itu. Bener. Waktu sakit itu satpamnya sampai menggilir. Iya benar. Sampai menggilir. Itu teman yang di Batam. Iya teman di Batam. Hmm. Iya. Menggilir orang untuk datang menjenguk. Saking banyaknya bukan pengunjung yang masuk ke dalam ruangan, saya yang keluar ruangan. Bener loh. Oh iya. Bener. Saya keluar ruangan pakai ini dalam keadaan diimput. Saking banyaknya. Udah gak muat gitu Nggak ya. muat, Iya, ya iya. kan? Kan mengganggu juga Iya, orang bener. ini kan. Jadi saking banyaknya gitu ya, saya keluar gitu. Supaya dalam keadaan loyo juga ya diboles secara medis juga masih bisa ya Iya. kan. Kenapa tidak saya keluar? Saya aja yang keluar ya kan. Iya, biarinlah Gitu. mereka Ya kan? masuk. Ya kalau masuk kan banyak sekali dan Iya, sebagainya. iya, bener. Jadi itu ya. Jadi apa itu yang dulu saya kerjakan ya banyak membantu bukan banyak membantu sih
keinginan selalu membantu itu ada, ya kan. Pasti ada. Mungkin orang-orang yang pernah saya bantu itu ya mendoakan banyak, Iya, misalnya teman-teman yang bener. menjaga hubungan baik, sehingga terus pada saat sakit itu hal yang saya sering lakukan pada saat sakit itu, saya tetap beribadah. Itu yang nomor satu, itu tetap saya Bener. beribadah. Karena ada orang juga, orang sakit tidak mau lagi beribadah, ya Iya, kan. alasan badan nggak bisa Ya, nggak bergerak. bisa. Kalau kami orang Muslim Islam kan harus berwudu dingin. Saya udah Iya. dingin-dingin pun saya jalani gitu kan. Meskipun ada tayamum apa dan sebagainya bisa juga gitu kan. Iya. Tapi saya harus jalani. Pokoknya saya harus beribadah. Ya kan, minimal kalau saya meninggal kan dalam Iya, keadaan beribadah. ya kan, lebih Bener. bagus gitu kan, daripada mati konyol, ya Iya, kan. Nggak bener-bener. melakukan apa-apa gitu, ibadah. Terus kalau dalam agama kami istighfar supaya tenang. Kalau kami di agama saya harus tenang. Jadi istighfar saya terus sampai kering saya punya mulut ini, istighfar sampai saya tertidur, ya kan. Tertidur, terus ada juga yang baca salawat Nabi, ya kan. Jadi saya baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad, saya baca terus sampai berganti-gantian itu. Terus yang selanjutnya itu saya bersedekah itu kan. Nah, tadi bersedekah saya katakan bahwa bersedekah itu bukan hanya uang, ya kan, bener. tapi ilmu juga bisa, ya kan. Senyum juga sama orang Iya, itu itu sedekah, udah ya kan. Memberikan informasi juga itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu luas semua ini, Iya. luas maknanya. Itu yang saya lakukan, ya kan. Selain itu saya yang tadi sudah ceritakan bahwa saya tidak pernah mengklaim bahwa saya sembuh di sini, saya sembuh di situ. Kadang-kadang ada orang seperti itu, Iya, ya, bener. bahwa sana bagus tuh, Menuntut, sembuh di sini, iya. jangan di situ. Saya enggak seperti itu. Jadi saya berobat dimanapun, ya kan. Saya digiring dimanapun dan saya tidak pernah menolak. Karena saya punya prinsip bahwa yang menyembuhkan kita dari, bisa jadi kita ketemu pengemis atau apa, Iya. ya, yang mendoakan kita, doanya diterima, bisa jadi miracle datang sama kita, ya kan. Kita enggak bisa pungkiri itu, karena hidup ini kan yang tahu ke depannya kan belakang, depan, belakang, sekarang, depan itu kan yang di atas, ya kan. Bener. Ya, jadi ya itu yang saya lakukan sehingga ini ya sehingga saya dapat second chance seperti ini kan. Dan juga dulu waktu sakit saya tanya ada nggak utang saya gitu kan. Jadi saya minta supaya dia udah bayar utang kalau ada gitu. Iya. Kebetulan kan nggak terlalu banyak, udah bayarlah utang saya itu ini nggak, ya kan. Seperti itu harus saya ini kan, apa tahu kita meninggal dalam keadaan ada Iya, utang iya, gitu kan. iya, bener. Terus memperbaiki hubungan dulu yang tidak bagus menjadi bagus. Dan Ya, keluarga, dengan Ya, teman. dengan teman. Terus apalagi support dari orang terdekat itu sangat penting, ya. Iya, benar. Support orang terdekat yang ada di dekat kita, bukan berarti saudara. Misalnya saya di Batam, yang terdekat saya ada orang-orang yang sekarang sama saya gitu kan. Keluarga saudara kandung kan ada di kampung gitu kan. Jauh. Jadi ya itu supportnya itu harus ada gitu kan. Ya kita pun harus apa sih namanya, menerima kalau diberikan masukan, Benar. sebagainya. Tapi tetap aja masukan itu kita harus pikirkan kan, filter lagi menurut kita, supaya nanti agar saran itu kita kan tidak bisa langsung kerjakan kalau Iya, tanpa benar. kita melalui otak kita gitu kan. Agar nanti kalau salah, misalnya kamu harus minum obat ini, Iya. langsung minum terusnya sakit perut Iya, atau makanya. apa terjadi sesuatu, kita menyalahkan orang itu. Tapi Ya, kalau rugi kita sudah dikasih saran, terus kita pikirkan kira-kira secara logik, kita cari juga informasinya, ternyata oh ya masih di akal, akhirnya kita bisa mengambil keputusan. Iya, Nah, benar. keputusan kita sudah ambil, manakala berdampak negatif, kita akan menyalahkan diri kita, Iya, tidak akan benar. menyalahkan orang lain. Jadi saya seperti itu, beberapa tips yang semoga bermanfaat bagi pemirsa yang dalam menjalani yang sedang sakit, ya. Tetap semangat, ya kan, semangati dirinya dan katakan pada dirinya bahwa saya pasti sembuh, saya akan sembuh, ya kan. Hidup saya harus berjalan. Ingat, masih ada orang-orang yang yang harus Anda bantu, misalnya kan, benar. ada keluarga, ada ibu dan bapak, ada saudara-saudara kandung, saudara-saudara yang lainnya yang menunggu Anda, ada anak Anda kalau yang sebagai Iya. punya keluarga, ada anak Anda yang menunggu Anda. Dan ya usahakan semua bisa hubungannya bagus supaya mereka mendoakan Anda menjadi cepat.
Hmm, Mudah-mudahan terinspirasi. harus terinspirasi. Iya, Jadi karena ini masukan sudah aja. 2019, 20, 21, 22, 23, Udah 6 24 sudah 6 tahun. tahun. Mm-mm. Oh, sorry. Minum. Oke Pak, terima Baik, kasih. terima kasih Mbak. Ya, Terima kasih Pak. ya. Mm. Oke, sekian wawancara dari kami. Terima kasih.